beda dari saya misalkan ya dari Nana yang sekarang ke Nana yang kemarin itu ada perbedaan kayak gitu ya. Dari Mbak Naura misalnya Mbak Naura yang sekarang dengan Mbak Naura yang SMA itu pasti ada perbedaan kayak gitu. Jadi kalau setiap hari pasti kita mendapatkan pengetahuan baru kayak gitu ya. Entah kita dapatkan dari orang lain, kita baca dari alam, kita mengamati orang lain misalkan. Oh gini ya caranya ya kalau jemur supaya cepat kering kayak gitu. Misalkan harus dikebat-kebat dulu gitu atau diperes dulu, habis itu dikibas-kibas dulu kayak gitu. Jadi kan itu belajar gitu ya. Jadi tujuannya nggak hanya oh sekedar just to know kayak gitu, not for knowing more kayak gitu ya, tapi ada perbedaan nih dari saya yang sekarang dengan saya yang sebelumnya. Itu pendidikan juga seperti itu ya. Ini kan pendidikan ya. Kalian kuliah juga seperti itu. Saya SMA pasti akan lebih berbeda lagi. Saya kuliah pasti akan berbeda berbeda ya dibandingkan pas waktu saya SMA. Pengetahuannya berbeda, cara berpikirnya juga berbeda. Kayak gitu. Jadi edukasi itu nggak hanya tadi ya menambah pengetahuan kayak gitu. Cara berpikir tentang semua hal itu pasti akan berbeda, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah pengertian dari pendidikan gizi. Jadi kalau berdasarkan WHO, pendidikan gizi adalah usaha yang terencana dalam meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku. Jadi teman-teman harus merencanakan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah membuat ini ya, melakukan penyuluhan gizi, teman-teman kan bikin proposal, harus ada indikatornya, materinya tersedia, terus untuk evaluasi, instrumen evaluasi tersedia, medianya juga tersedia, semuanya terencana. Karena tujuannya adalah supaya terjadi perubahan perilaku. Oh, saya sasarannya adalah anak sekolah nih. Saya mau meningkatkan pengetahuan tentang cara pemilihan jajanan yang sehat. Kayak gitu. Kan kita nggak mungkin datang tiba-tiba ke sekolah kayak gitu ya, menyampaikan ke mereka kayak gitu ya. Adik kayak gitu. Jajannya nggak boleh ini ya, cara memilihnya seperti ini kayak gitu. Nah, ketika kita menyampaikan ke mereka kan harus namanya apresiasi dulu misalkan. Nah, itu kan semuanya terencana. Kayak gitu. Karena tadi apa? Ingin mencapai tujuan gitu ya. Jadi semuanya harus terencana gitu ya. Nah, ini dia proses proses berkesinambungan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan pendidikan gizi itu kayak gitu penyuluhan ataupun yang lainnya. Nah, itu yang berubah itu adalah dia pengetahuan. Kita memberikan informasi gitu ya, materi kepada sasaran kita. Mereka ini ada peningkatan pengetahuan gitu ya. Peningkatan pengetahuan nanti akan membentuk sikap. Oh, dia pas waktu kita berikan materi, dia menerima nih pengetahuan ini. Jadi ada perubahan sikap kayak gitu. Terus juga dia ada praktisnya. Jadi di kebiasaan sehari-harinya dia jadi berubah kayak gitu. Dari perilaku sehatnya, dari perilaku yang kurang sehat jadi perilaku sehat kayak gitu. Namun, gitu ya. Namun ini kan sebenarnya proses berkesinambungan, Mbak ya. Mas ya. Proses berkesinambungan ini memang harapannya membentuk tadi perubahan perilaku di sini ya, perilaku sehat pada akhirnya. Hanya saja memang pendidikan gizi ini adalah upaya promotif dan juga preventif. Lebih ke preventif gitu ya. Jadi eh, kita memberikan materi, memang ada perubahan pengetahuan, peningkatan pengetahuan. Dan sebelumnya sasaran itu ya bisa jadi sudah punya pengetahuan mengenai apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Dan belum tentu pengetahuan yang dia dapatkan itu bisa mereka kerjakan, gitu ya. Karena itu tergantung dengan pribadi masing-masing, gitu. Sama ya, tujuan dia tuh apa? Lebih ke individu kita masing-masing ya. Hal yang kita lakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan kesadaran bagi masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah ngasih pengetahuan terus oh kalian jelalah no gitu ya, melihat sasaran kalian. Loh,
kemarin adiknya sudah tak kasih tahu kalau ini jajanannya nggak bagus nih gitu, nanti bisa sakit perut dan lain-lain, tapi kok adiknya masih makan itu kayak gitu. Karena perubahan perilaku itu dia faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku itu kan banyak ya. Nah, pengetahuan itu part of kayak gitu ya. Jadi hanya hal yang mempengaruhi. Ada yang lain, misalkan preferensi gitu ya. Jadi ya memang adiknya suka makan makanan di pinggir jalan. Oh, adiknya memang suka makan makanan yang sausnya itu merah menyala kayak gitu. Atau mungkin temennya lagi traktir nih gitu. Ah, tak traktir makanan ini kayak gitu. Jadi yang faktor yang menjadikan seseorang itu ini perilakunya berubah itu banyak, dan enggak hanya mengenai pengetahuan saja. Jadi ada preferensi, ada yang dia lingkungannya, ya, circle pertemanan dia kayak gitu, atau mungkin keluarganya dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya kita sebagai tenaga kesehatan nanti cukup memberikan full effort kita memberikan edukasi, penyuluhan kepada sasaran didik kita, gitu ya. Nah, ini tadi hampir sama ya, Cornelia 2013. Jadi ini adalah upaya yang terintegrasi, komunikasi dua arah. Jadi teman-teman ketika melakukan penyuluhan, ya, jadi walaupun teman-teman, oh ini saya metodenya adalah ceramah, gitu, tetap harus ada komunikasi dua arah, ada feedbacknya. Jadi kalian meminta feedback kayak gitu ya, ada pertanyaan dari sasaran dan kalian juga menjawabnya, kalian menanggapi sebagai pendidik kayak gitu. Jadi nggak hanya kalian ngomong aja kayak gitu ya, tidak memberikan kesempatan kepada sasaran didik untuk memberikan feedback atau bertanya gitu ya. Tuh. Ini masih sama ya. Jadi ini memang tujuannya ada perubahan perilaku di sini, indikatornya sama tadi ya. Knowledge, attitude, sama practice. Nah, tujuan utamanya, tujuan umum ini adalah perubahan perilaku yang positif. Ya, tergantung dengan apa yang kita sampaikan, kayak gitu. Oh, saya ingin adiknya tadi bisa memilih jajanan sehat. Gitu ya. Oh, berarti adiknya nanti kalau misalkan memilih makanan tadi, jadi dia meminimalisir kalau jajanannya itu di jalan umum supaya nggak ada pencemaran fisik gitu ya, pencemaran dari asap, debu, dan lain-lain kayak gitu. Terus selanjutnya mewujudkan keluarga sadar gizi untuk menerapkan perilaku gizi seimbang. Jadi tadi ya, jadi kalau misalkan teman-teman itu adalah sasarannya adalah ibu kayak gitu, tentunya berhubungan dengan keluarga. Oh, kalian memberikan pendidikan gizi mengenai cara mengolah makanan yang baik kayak gitu. Jadi tentunya itu akan berdampak pada keluarganya juga, kesehatan keluarganya. Gak hanya pada sisi ibunya saja, gak hanya di individunya saja, tapi juga di keluarganya juga ya. Oke, ini tujuan khususnya membantu individu, keluarga, masyarakat agar dapat berperilaku positif terkait pangan dan gizi. Nah, ini sesuai sama topik kalian nanti. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran, kayak gitu. Jadi yang kesadaran yang utama ya, pengetahuan, sikap kayak gitu ya. Jadi tujuan khususnya itu adalah ya tadi meningkatkan pengetahuan, membuat dia sadar. Jadi sikapnya, terus dia merubah perilaku konsumsi, lebih ke praktisnya kayak gitu. Menyebarkan konsep-konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, tugas utama kita tadi memberikan informasi. Nah, dari tangan kita bisa jadi informasi itu akan nyalur gitu ya, nyalur ke orang-orang lainnya yang belum pernah pernah kita temui kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memberikan informasi mengenai gizi di sosial media, nah itu kan ada pilihannya tuh, share kayak gitu, share ke media sosial lainnya, atau mungkin sama sama yang melihatnya tuh akan di-save, akan di-repost kayak gitu. Nah, dia kan followersnya yang merepost informasi kita berikan itu kan melihat kayak gitu. Orang yang nggak kita kenal juga akan melihat gitu ya. Jadi akan banyak sekali orang yang terhubung dengan informasi yang kita berikan gitu. Nah, ini tadi ya. Jadi attitude, knowledge,
praktis kayak gitu tuh dia akan membentuk healthy behavior, akan membentuk perubahan perilaku. Nah, praktisnya itu dia akan membuat pola hidup sehat, gaya hidup sehat kita. Gaya hidup sehat itu nggak hanya soal makan ya, tapi juga kualitas tidur, aktivitas fisik kayak gitu. Jadi semuanya, cara pengaturan mental kita. Jadi nggak hanya berubah dengan what to eat kayak gitu ya, apa yang kalian makan itu enggak ya. Nah, jadi health education alone is nothing. Jadi kalau kalian hanya memberikan pengetahuan aja kayak gitu ya, tadi nggak terencana, nah it's nothing kayak gitu ya. Health education with program is something. Jadi kalian merencanakan nih health educationnya with program kayak gitu. Jadi kalian ada metodenya, materinya jelas, terukur, medianya juga tepat sasaran, menyesuaikan dengan karakteristik sasaran kalian kayak gitu. Apalagi ditambah dengan community, health education with program and community is everything. Jadi kalau misalkan kalian sudah memberikan edukasi, ada programnya nih kayak gitu. Kalian ada intervensinya, misalkan ada memberikan metodenya adalah PJBL. Apa PJBL kemarin apa? Project based learning. Project based learning kayak gitu ya, memberikan kesempatan kepada sasaran didik untuk membuat project kayak gitu. Oh, terus ada community-nya yang dia punya satu visi juga tujuannya. Oh, ini ada komunitas juga, dia tujuan komunitasnya itu visinya adalah untuk meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah, misalkan. Nah, itu kan lebih karena satu visi ya, akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah merubah perilaku sasaran gitu. Nah, ini pendidikan gizi adalah sebuah sistem di sini ya. Nah, di sini inputnya ya, jadi ada input, proses, dan juga output. Jadi inputnya adalah SDM-nya, gitu ya, SDM kalian. Jadi harus ada nanti yang menyampaikan pendidiknya, kayak gitu ya. Terus di sini nanti ada prosesnya, proses diberikan edukasinya, kayak gitu. Tentunya di sini ada fasilitas, alat, media, dan juga lingkungan, kayak gitu. Metodenya apa, kayak gitu. Terus nanti akan ada outputnya. Outputnya itu adalah apakah sudah sesuai atau belum nih tujuan kalian. Dilihatnya dari apa? Kita mengevaluasi pengetahuan yang mereka dapatkan atau mengevaluasi sikap mereka. Atau ngecek praktisnya. Misalkan, oh saya pengen ngecek nih makanannya anak-anak gimana. Tadi sudah saya sampaikan cara memilih makanan sehat kayak gitu. Saya mau ngecek dalam beberapa hari kayak gitu ya. H plus misalkan H plus 7 setelah diberikan edukasi, adik-adik di sini makan pemilihan makanannya masih makanan yang kurang sehat atau tidak ya kayak gitu. Kalau misalkan di sini belum ada perubahan, nah kita kembali lagi mengevaluasinya, kita coba input lagi, kita merancang gitu ya. Oh ini misalkan ternyata kurang tepat nih, entah materinya atau media yang kurang cocok kayak gitu, atau mungkin ada penambahan materi di awal kayak gitu. Nah, kalaupun misalkan di outputnya ini ternyata sudah ada nih perubahan perilaku, sudah ada eh, peningkatan pengetahuan misalkan, ya nggak apa-apa, kita ada umpan baliknya di sini ya, menambahkan pengetahuan. Tadi di awal kita sudah menyampaikan mengenai cara memilih makanan sehat, kayak itu jajanan sehat. Oh, setelah itu saya mau berbeda nih, bukan ke anak sekolah, tapi ke petugas kantin kayak gitu. Oh, yang jajan sudah ada peningkatan pengetahuan kayak gitu ya, sudah mau memilih jajanan yang sehat kayak gitu ya. Nah, habis itu kita bedakan nih kayak gitu. Habis itu kita ganti gitu, gantian ke petugas kantinnya kayak gitu ya. Bagaimana cara membuat misalkan jajanan yang sehat dan juga aman untuk kepada anak sekolah kayak gitu. Jadi itu bisa dijadikan penguatan kayak gitu terhadap edukasi gizi yang kita lakukan. Gitu. Jadi beda sasaran kayak gitu, tujuannya menguatkan kayak gitu. Karena
semakin banyak elemen, semakin banyak sasaran yang kita libatkan dari tujuan kita, tentunya juga akan semakin memudahkan tujuan itu akan terrealisasi, gitu ya. Oke. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen ya atau unsur dalam kegiatan saling terkait secara fungsional. Jadi memang tadi input, proses, output, nah saling berkaitan kayak gitu ya. Nah, ciri-ciri sistemnya, yang pertama ada tujuannya. Tadi terencana, nggak mungkin tiba-tiba, oh saya mau ke sekolah deh, saya mau mengubah pengetahuan anak sekolah mengenai cara memilih makanan sehat, jajanan sehat. Oh saya mau ke sekolah, saya mau mengedukasi Bu Kantin. Kemarin saya lihat Bu Kantin itu waktu megang makanan nggak pakai handscoon atau nggak cuci tangan, kayak gitu. Nah, jadi kalau hanya keluar-keluar aja kayak gitu ya, tidak merencanakan tujuannya apa kayak gitu. Ya bisa jadi yang kita sampaikan itu hanya angin lalu saja gitu ya. Kalau mungkin di teman kita kayak gitu ya, nah itu bisa didengarkan gitu ya kayak, kamu jangan, kamu kalau habis makan cuci tangan dong pakai sabun kayak gitu. Nah, masih didengarkan tapi tetap harus punya tujuan. Kayak gitu. Tujuan kita apa nih kayak gitu supaya terhindar dari infeksi kah atau apalah kayak gitu ya. Jadi semuanya harus terencana karena apa, pendidikan gizi ini kan di sasarannya nggak cuma satu ya kayak gitu. Kalau penyuluhan itu nggak cuma satu, banyak. Itu beda kalau ya ada yang individu kayak gitu. Nanti kita bahas setelah ini kayak gitu ya. Memiliki batas. Jadi materi yang kita materi yang kita kembangkan, nah itu harus sesuai sama tujuan kita. Gitu ya. Oh, saya materinya adalah kayak tadi cara memilih makanan sehat kayak gitu. Nah, itu kita nggak perlu kita menyampaikan juga mengenai pentingnya sarapan, gitu ya, pentingnya sikat gigi untuk kesehatan. Nah, nggak perlu, ada batasannya. Karena apa? Supaya tujuan kita tercapai. Kalau yang kita sampaikan itu ngalor ngidul, gitu ya, nggak fokus. Nah, orang yang mendengarkan sasaran didik kita tuh akan bingung kayak gitu. Mbak Eki saja niki ngomong apa sih? Saya kok ngalor ngidul. Habis habis ngomong mengenai cara memilih makanan sehat, habis itu kok ngomong mengenai sikat gigi. Terus habis itu kok pindah mengenai sarapan. Habis itu pindah mengenai anemia kayak gitu. Bertahap gitu ya. Kalau yang kita tujuan kita adalah ingin merubah tadi, merubah merubah pengetahuan dan juga sikap serta praktek mereka mengenai cara pemilihan jajanan sehat, ya udah materi kita mengenai itu saja. Kayak gitu ya, bersifat terbuka selanjutnya ya. Jadi kita open gitu ya. Ketika ada yang tanya, ya monggo kayak gitu ya. Kita kita tanggepin gitu karena sifatnya adalah dua arah gitu. Dan ketika kita kita di akhir itu meminta evaluasi ya, teman-teman ya. Jadi evaluasinya nggak hanya diberikan ke peserta didik, tapi juga ke kita. Apakah materi yang kita berikan itu sudah apa namanya, sudah dari segi bahasa misalkan sudah bisa diterima kayak gitu. Apakah materinya entah gambaran, tulisan kayak gitu bisa dilihat kayak gitu. Jadi evaluasi juga diberikan kepada pendidiknya supaya nanti ya ada perbaikan gitu ya di kemudian hari gitu ketika melakukan pendidikan gizi juga kayak gitu. Terus terdiri dari beberapa bagian tadi, input sampai output, kayak gitu ya. Terus bagian-bagian dari sistem merupakan satu kebulatan dari yang utuh dan padu. Jadi semua harus dipersiapkan, teman-teman ya. Terus saling berhubungan dan ketergantungan baik maupun ekstern sistem. Jadi saling ketergantungan kayak gitu dari sistem-sistem tadi kayak gitu. Terus adanya proses kegiatan yang tertransformasi serta terjadinya mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Jadi harus ada feedback, gitu ya, harus ada feedback ketika kita melakukan pendidikan gizi. Gitu. Tujuannya apa sih kayak gitu? Supaya memastikan peserta didik itu paham atau tidak terkait yang kita sampaikan. Oh, kalau misalkan ini ya, yang memberikan pertanyaan untuk kita tuh sama tujuannya, misalkan di tengah-tengah materi kayak gitu ya, misalkan saat kayak gini lah, Mbak Alivia misalkan ya, tadi ada beberapa sistem nih dalam pendidikan gizi, coba disebutkan tadi apa saja kayak gitu.
Jadi tujuan ini adalah supaya tadi ngecek gitu ya, apakah memang Mbak Livia ini dia mendengarkan dan juga paham terkait materi yang diberikan gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan antara pendidikan gizi dan konseling gizi, kayak gitu ya. Kalau pendidikan gizi dulu ya, di sini ya, dilakukan pada sekelompok individu ataupun komunitas ya. Sekelompok berarti dia nggak cuma individu saja, kayak gitu ya. Jadi, publik ataupun kelompok. Kalau kelompok itu dia berarti kayak kalian gitu ya, mahasiswa itu dia kelompok gitu ya, bukan publik. Jadi secara karakteristik masih sama lah, umur masih rentangnya mungkin 1 tahun ya, beda angkatan 1 tahun selisihnya. Laki-laki perempuan kayak gitu. Terus karakteristik sosialnya masih sama lah kayak gitu, yang dia mahasiswa, kuliah kayak gitu ya, banyak tugas, pulangnya sore kayak gitu ya, tekanan akademiknya dari mulai sedang ke tinggi kayak gitu. Jadi sama secara sosial kayak gitu. Kalau publik itu lebih ke heterogen karakteristiknya, dari sosial ekonomi lebih beragam kayak gitu, dari umur juga lebih beragam kayak gitu. Jadi bisa diberikan untuk siapapun. Nah, kalau kalian nanti kan memberikannya tuh ke kelompok ya, kalau hanya ke ibu balita, nah itu kelompok karena karakteristiknya sama, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih kalian edukasinya itu di puskesmas, kayak gitu. Di puskesmas itu kalau ini di ruang tunggu di puskesmas itu kan banyak sasaran ya, mulai dari lansia, usia produktif, ada juga yang remaja mungkin ya, kayak gitu di situ gitu. Ada yang anak-anak mungkin ya. Nah, itu dia lebih ke publik kayak gitu ya. Terus sumber dari hasil survei atau ansip komunitas kayak gitu. Jadi bisa kita gunakan sumber pendidikan gizi ini dari ansip kita. Kemarin teman-teman sudah melakukan ansip gitu ya. Jadi oh ini masalahnya itu masalah di sekolah ini adalah cara memilih jajanannya kurang bagus nih kayak gitu. Kita gali, kita sudah dapat masalahnya. Nah, itu kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan edukasi pendidikan gizi gitu ya. Nah, sedangkan kalau konseling, konseling itu adalah part of nutrition education gitu ya. Jadi kalau untuk segi sasaran, kalau pendidikan gizi itu kan dia individu, terus dia kelompok, dia publik kayak gitu. Sedangkan kalau konseling gizi itu yang individunya. Jadi di bawahnya pendidikan gizi itu ada konseling kayak gitu ya. Jadi kalau pendidikan gizi itu ya sasarannya individu, kelompok, dan juga publik kayak gitu. Sedangkan kalau konselingnya tuh yang individunya saja gitu ya. Pendekatannya lebih ke individu. Jadi di sini membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi. Jadi kalau konseling itu dia orangnya datang tuh one on one gitu ya. Jadi mulai dari proses assessment. Nah, sebenarnya sama nih prosesnya ya, penilaian gizi maupun konseling gizi. Jadi ada proses ADME, assessment, diagnosa, intervention, monitoring, evaluasi kayak gitu. Di pendidikan gizi yang dia komunitas ataupun kelompok kayak gitu ya, assessment-nya itu dilihat dari analisis situasi gitu ya. Asesmen komunitasnya dilihat dari analisis situasi. Gimana nih keadaan dari kelompok ini, ada masalah apa gitu. Sedangkan kalau konseling asesmennya itu dari ABCD, antropometri, biokimia, klinikal, sama eh, apa dietary sama ekologi. Kemana sudah belajar ya PSG kayak gitu ya. Tuh. Terus dia bersumber dari hasil asesmen klien tadi ya, dari ABCD tadi ya. Nah, kompetensi pendidik itu dia ada 4 ya. Jadi ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi personal, ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik ini lebih ke bagaimana cara pendidik itu mengajar. Jadi teman-teman pas waktu memberikan edukasi ini gimana nih menggunakan metode apa kayak gitu. Makanya kan teman-teman itu memflorkan ya, kayak gitu, memflorkan dari mulai persiapan, pembukaan, kayak gitu. Berarti kan kelihatan nih bagaimana teman-teman itu membawakan pendidikan gizi tersebut, gitu. Jadi bagaimana cara mengajarnya? Kompetensi personal itu lebih ke kepribadian kita, keteladanan kita. Bagaimana cara kita bersikap dengan
orang lain kayak gitu. Sedangkan kalau kompetensi sosial itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalkan ada yang tanya kayak gitu ya. Jadi sebelum orangnya itu selesai selesai bertanya, kita jangan motong. Jadi kemampuan interaksi kita kayak gitu. Atau misalkan di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah kalian memberikan edukasi ada yang angkat tangan. Nah, berarti kita pusatkan perhatiannya kita dulu ke yang angkat tangan. Nah, kita persilakan orang lain itu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya. Sedangkan kalau kompetensi profesional itu adalah penguasaan materinya. Oh ini mbaknya yang yang ini sebagai penyuluh ini tahu nggak ya sama apa yang disampaikan gitu. Makanya ketika kalian menyampaikan materi itu ya harus dipelajari sebelumnya gitu. Karena yang kalian hadapi ini adalah sasaran kalian itu adalah orang yang ingin kalian ubah perilakunya kayak gitu. Jadi kalau kalian sendiri nggak paham terhadap apa yang mau kalian sampaikan, ya nanti orangnya gimana gitu ya, kelompok sasaran kalian itu bagaimana gitu ya. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Jadi pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran kayak gitu ya, memahami karakteristik sasaran didik kayak gitu. Jadi ketika kita memilih metode, misalkan metodenya adalah focus group discussion kayak gitu, atau mungkin problem based learning kayak gitu. Nah, kita kan melihat sasaran didik kita. Kita sesuaikan dengan bagaimana nih dirancang kayak gitu ya instrumen pembelajarannya gitu. Jadi tadi lebih ke metode pembelajarannya disesuaikan dengan sasaran didik kayak gitu. Kalau personal tadi bagaimana kepribadian kita kayak gitu ya dalam menyikapi situasi kayak gitu ya. Apakah kita apa namanya dewasa atau stabil kayak gitu. Misalkan suasananya itu ricuh gitu ya. Karena sasaran kalian itu adalah ibu balita yang membawa balita gitu. Nah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Apakah kalian membentak-bentak kah kayak gitu? Apakah kalian menyampaikan ibu permisi dulu kayak gitu. Jadi kompetensi ini saling berkaitan ya. Oh, personal kita, oh kita hati-hati gitu ya dalam bersikap. Interaksi kita kayak gitu tadi yang sosial kayak gitu. Nah, kita menyampaikannya dengan hati-hati juga. Ibu mohon maaf, ini kita bisa lanjutkan Bu ya untuk materi selanjutnya. Jadi mohon tenang dulu. Adiknya atau anaknya bisa di apa dineng-neng dulu ya, bisa diberikan makanan dulu misalkan kayak gitu. Jadi saling berkaitan, nggak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Terus tadi sosial bagaimana cara kita berinteraksi ya, kayak gitu. Kalau sama lansia tentu kalau misalnya kalian di Jawa ya, ya nanti bisalah nanti jangan 100% bahasa Indonesia gitu ya. Jadi interaksi kita karena kadang ada lansia yang nggak fasih gitu ya bahasa Indonesia gitu, masih cara komunikasinya dengan menggunakan bahasa Jawa, apalagi Jawa halus ya gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa tadi menyesuaikan kayak gitu ya cara berinteraksinya kayak gitu komunikasinya harus dua arah terus juga efektif nggak kayak gitu ketika menyampaikan gitu ya menyampaikan informasi. Terus selanjutnya adalah kompetensi profesional tadi ya penguasaan materi, jadi semuanya harus dipersiapkan makanya nanti sebelum kalian turun lapangan teman-teman nanti ada simulasi gitu ya. Jadi simulasinya adalah ke kelompok sasaran yang sama tapi beda tempat gitu ya. Kalian membawakan sasaran yang sama. Kita lihat nih bagaimana cara tadi kemampuan kalian, kompetensi pedagogi kalian bagaimana, sosial kalian bagaimana. Terus satunya tadi apa? Apa tadi? Pedagogi, sosial, satunya apa tadi yang berhubungan dengan jati diri kayak gitu? Profesional. Apa? Profesional. Personal gitu ya. Personal. Personal ya. Jadi diri kita itu bagaimana kayak gitu ya. Terus yang terakhir profesional. Jadi kita nanti menilai. Jadi di waktu kalian melakukan simulasi itu kita akan menilai gitu ya. Oh, ini masih kurang nih di bagian ini ya. Cara menyampaikan oh bahasanya kurang efektif, masih ngalor ngidul misalkan seperti itu. Dan juga nanti sistemnya akan kita lihat tadi tiga sistem input, proses, output.
Oh, anaknya sudah mempersiapkan materi dengan baik. Oh, ternyata materinya itu dia terlalu kemana-mana, gitu ya. Oh, dia misalkan medianya, tulisannya terlalu kecil, terus gambarnya terlalu banyak, kayak gitu. Nah, itu bisa dievaluasi waktu simulasi. Tapi nanti kan teman-teman sebelum simulasi tentu ada dosen pembimbing ya, kayak gitu ya. Dan nanti kita berdiskusi, gitu ya. Sudah dibagikan ya kemarin ya. Tuh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan mengenai konsep pendidikan gizi? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Terkait dengan tujuan dan evaluasi nih, bagaimana kami sebagai calon ahli gizi itu dapat memastikan bahwa tujuan yang kami tetapkan itu tidak hanya realistis, tapi juga secara spesifik itu dapat diukur, gitu. Seperti itu nih. Oke, jadi kalian kan sudah menentukan tujuan ya kalau di RPPG ya. Gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Makanya kalian tadi sudah melakukan analisis situasi. Kayak gitu. Masalahnya ini nih. Masalahnya tadi pemilihan jajanan sehat. Kayak gitu. Nah, berarti tujuanku adalah saya hanya memberikan pengetahuan. Berarti tujuanku adalah mengetahui pengetahuan sama sikap. Jadi realistisnya itu karena saya hanya metodenya penyuluhan gitu ya. Bukan bukan apa tadi, bukan demonstrasi misalkan ya. Jadi saya nggak lihat nih gimana praktisnya mereka di kesehariannya mereka. Jadi cukup misalkan tadi apa tadi kognitif sama afektifnya yang kita lihat kayak gitu. Terus tadi harus spesifik gitu ya tujuannya. Oh, saya ingin mengetahui apakah apakah sasaran itu tahu definisi dari jajanan saya itu seperti apa. Apakah sasaran itu tahu mengenai cara memilih? Apakah sasaran itu tahu dampak dari pemilihan jajanan yang kurang sehat? Kayak gitu. Nah, realistis dan juga terukur itu kita lihatnya dari tadi ya, masalahnya kayak gitu. Kalau bagaimana kita mengukurnya bagaimana kayak gitu. Ya kita mengukurnya nanti menggunakan instrumen gitu ya. Oh, tadi saya menyampaikan mengenai eh, definisi jajanan sehat, cara memilih jajanan sehat kayak gitu ya. Nah, instrumen evaluasinya yang pre-post itu juga harus ada. Misalkan kemarin waktu buat RPPG ya, oh definisi jajanan sehat itu ada di soal 1 sama 2. Jadi semua tujuan itu akan terukur, akan dinilai di soalnya itu. Jangan sampai, oh ini soal nomor 1 itu dia mengenai definisi jajanan sehat. Soalnya itu kok mengenai PHBS atau mengenai PUBS, pedoman umum gizi seimbang. Gitu kok berbeda. Nah, akhirnya kan nggak bisa diukur. Itu ya, Mbak Naura ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Kalau nggak ada, ini saya contohkan ini ya, RPPG. Mana tadi ya? Sudah terlihat? Belum, Ibu. Oke, sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah? Masih loading, Ibu. Loading, Ibu. Oke, sudah ya. Jadi ini adalah proposal kakak tingkat kalian, kayak gitu ya. Nah, RPPG-nya formatnya sama ya, seperti yang kalian kerjakan, kayak gitu ya. Nah, indikatornya di sini dibagi sesuai dengan tadi, kamu metodenya apa. Nah, di sini dia ada kognitif, terus ada afektif, kayak gitu ya. Nah, jadi dia nggak ada demonstrasinya, jadi dia hanya memberikan pendidikan gizi aja.
gitu ya. Nah, disesuaikan ya sebenarnya, nanti indikatornya itu akan, materi itu akan menyesuaikan dengan indikator kayak gitu ya. Jadi tugas kalian minggu depan kan membuat materi ya. Jadi materinya itu harus disesuaikan sama indikator kayak gitu. Jadi oh saya di sini adalah judul materi yang ingin kalian sampaikan itu edukasi pola makan yang tepat saat menstruasi pada remaja di Kecamatan Kenjeran kayak gitu. Berarti kita sudah tahu nih dia pola makan yang tepat saat menstruasi kayak gitu ya. Jadi yang pertama saya pengennya nih ya, tujuannya itu adalah nanti sasaran didik saya bisa menjelaskan pengertian gizi seimbang, menjelaskan pengertian pola makan, tentang fase remaja, tentang fase menstruasi, tentang kebutuhan zat gizi saat menstruasi. Kenapa di sini dia butuh kayak gitu ya? Karena pas waktu menstruasi tentu kita lagi ini nih, fase-fase PMS misalkan atau rentan terjadi anemia kayak gitu. Tentunya untuk kebutuhannya juga ada peningkatan. Oh dia proteinnya dia ada peningkatan nih atau dia harus konsumsi TTD, tablet tambah darah kayak gitu ya. Otomatis dia Fe-nya meningkat, ada peningkatan. Asam folatnya juga ada peningkatan supaya membantu penyerapan dari zat besi kayak gitu. Terus makanan minuman yang tidak diperbolehkan saat menstruasi gitu ya. Oh ini misalkan ini nggak diperbolehkan nih. Oh ini diperbolehkan. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya tadi dia bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Terus menganalisis, jadi bisa menganalisis dampak dari pola makan yang tidak tepat saat menstruasi. Jadi tadi di awal materinya adalah pola makan yang tepat, gitu ya. Nah di sini nggak apa-apa, dia bilang tidak tepat dan tepat gitu nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi nanti sasaran didik itu bisa menganalisis. Jadi kalau di sini adalah menganalisis, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman sebagai pendidik harus mencontohkan gitu ya. Kalau menganalisis di sini materi yang disampaikan itu adalah contoh. Misalkan oh ini contohnya ini kira-kira tepat atau tidak tepat kayak gitu. Jadi cara mengajarnya tadi juga harus sesuaikan sama, apa namanya dari indikatornya kayak gitu ya. Terus menyebutkan tips mengendalikan nafsu makan saat menstruasi. Jadi kalau nafsu makan saat menstruasi, pas waktu apalagi sebelum menstruasi itu kan ada peningkatan nih, maunya makan-makan yang manis gitu ya, karbonya tinggi. Nah, gimana cara mengendalikannya? Nah, nanti disampaikan di situ. Nah, sebenarnya di sini juga, Ibu ini kok perlu Bu ya untuk fase remaja kayak gitu. Kenapa nggak langsung fase menstruasi kayak gitu? Nah, ini karena di sini adalah pada remaja ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa menambahkan sedikit gitu ya fase remajanya nggak usah terlalu detail. Kalau terjadi pertumbuhan, jadi ada perubahan fisik yang nanti bisa mengakibatkan menstruasi ini pada perempuan. Gitu. Jadi dijelaskan ada fase-fase perubahan psikologi, perubahan fisik gitu pada remaja kayak gitu. Nggak hanya sebatas kita, oh ini karena edukasinya itu mengenai pola makan yang tepat kayak gitu, oh berarti saya menyampaikannya hanya menjelaskan, tadi ya, menjelaskan kebutuhan zat gizi saat menstruasi, menjelaskan makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi kayak gitu. Nggak hanya itu saja kayak gitu ya, karena remaja itu kan harus tahu mereka itu mengalami loh perubahan fisik, perubahan psikologi kayak gitu. Yang itu ya oke-oke aja, namanya juga perubahan ini ya, alamiah gitu ya pada mereka kayak gitu. Nah, salah satunya itu menstruasi. Ya, menstruasi dampaknya seperti ini. Nah, supaya meringankan terjadinya nyeri kayak gitu, hubungkan dengan makanan kayak gitu. Jadi bisa ditambahkan tadi fase remaja bagaimana, fase menstruasi kayak gitu. Nah, ini perlu kalian masukkan di indikator kognitif. Itu ya. Jadi kita tadi, indikatornya kayak gitu ya, tujuannya itu enggak terlalu banyak kayak gitu ya. Harus disesuaikan dengan tujuan kita itu apa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan misalkan 5 pun ya, 4 pun kalau misalkan itu sudah mencakup semua tujuan kalian itu nggak masalah. Jadi nggak harus, oh berarti ini Bu ya, indikatornya itu harus banyak Bu ya. Ya nggak seperti itu. Kalau misalkan kamu 4 aja, 5 aja, itu sudah mencakup semua tujuan yang ingin kalian ukur gitu ya.
tujuannya nanti kalian ukur, nah itu ya nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, afektif di sini adalah sikapnya mereka ketika kita berikan informasi, gitu ya. Jadi feedbacknya mereka seperti apa. Jadi, oh dia menunjukkan sikap aktif ketika menerima materi mengenai gizi seimbang yang tadi. Jadi, afektif itu biasanya mengikuti kognitif ya. Jadi kata-katanya mengikuti kognitif, tapi dia ada perubahan, gitu ya. Perubahan menunjukkan sikap aktif menerima atau sikap menyukai materi, kayak gitu ya. Atau sikap aktif menerima kan berarti dia ada feedbacknya, kayak gitu ya. Menunjukkan sikap menerima kayak gitu ya. Kalau di sini lebih banyak menerima ya di sini atau tertarik kayak gitu, termotivasi kayak gitu, mempelajari tips-tips mengendalikan nafsu makan kayak gitu. Jadi ini masih posisi afektif itu indikator adalah ketika kita masih melakukan pendidikan gizi gitu ya. Bagaimana sikapnya mereka gitu. Oh, mereka excited nih gitu, tertarik gitu ya dengan apa yang kita sampaikan. Oh, mereka mendengarkan. Jadi menerima nih mereka ketika kita menyampaikan tuh ya mengamati, mengangguk-ngangguk kayak gitu ya. Gitu ya. Atau sikap menerimanya itu adalah eh, tertarik misalkan ya ada yang bertanya kayak gitu. Itu sikap afektifnya seperti itu. Nah, kalau yang psikomotorik kayak gitu ya, nah itu kan dia mempraktekkan. Jadi mempraktekkan itu berarti untuk indikatornya itu melaksanakan. Biasanya kalimatnya ya melaksanakan, melakukan, mempraktekkan kayak gitu ya. Bisa melaksanakan misalkan bisa mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi saat menstruasi kayak gitu ya. Terus bisa jadi kalau kalau demonstrasi kalau psikomotorik kayak gitu itu nggak usah semuanya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau afektif ini kan semuanya nih. Jadi yang di indikator sama ya poinnya ini di sini ada gizi seimbang, ada pola makan. Nah, di sini juga ada gizi seimbang, di sini ada pola makan. Kalau psikomotorik nggak perlu semua poin ini dituliskan kayak gitu. Karena kita lihat ini ya prakteknya kayak gitu. Oh, yang praktek di sini adalah yang poin ke-6, poin ke-7, poin ke-8 gitu. Nah, itu kita jadikan indikator kayak gitu ya. Bisa mempraktekkan cara makan minuman yang diperbolehkan saat menstruasi kayak gitu ya. Bisa menjalankan pola makan yang tepat saat menstruasi kayak gitu. Bisa mengendalikan nafsu makan saat menstruasi kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya disesuaikan sama prakteknya saja gitu ya. Jadi nanti kalau di RPPG kalian indikatornya masih belum sesuai gitu ya. Jadi minimal kemarin 2 ya indikatornya ya. Jadi afektif dan juga kognitif kayak gitu ya. Jadi psikomotoriknya itu ditambahkan kalau teman-teman metodenya itu adalah demonstrasi gitu ya. Kalau misalkan dia nggak ada demonstrasi kayak gitu, jadi nggak perlu kayak gitu. Kalau misalkan demonstrasi ada perubahan perilaku, ada praktisnya kayak gitu ya. Nah, instrumen evaluasinya itu juga nggak hanya sekedar pre-post test aja gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi, oh saya mendemonstrasikan cara membuat MPASI yang sesuai dengan umur. Jadi kita lihat teksturnya, terus kita lebih lihat teksturnya ya kayak gitu. Teksturnya gimana nih, cair atau dia lembik kayak gitu atau yang lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya cara mengevaluasinya itu adalah bisa nih kita meminta ibunya memfotokan makanan 3 hari gitu ya, 3 hari atau 2 hari setelah setelah melakukan setelah kita memberikan edukasi. Tepat nggak kira-kira ya jenis makanannya teksturnya tepat atau tidak gitu. Jadi kita bisa mengevaluasinya dari ibunya tadi memberikan foto-foto kayak gitu. Tentunya ya bisa ditambahkan kayak gitu ya, bisa ditambahkan kayak gitu. Oh dia difotokan kayak gitu ya, kita analisis kayak gitu. Ibunya menyampaikan, Mbak ini makanannya ini bisa diperbolehkan seperti itu. Gitu ya, ya supaya tadi melihat perbedaan antara sebelum sama sesudah diberikan edukasi. Praktisnya seperti apa. Gitu ya. Tuh, ada yang mau ditanyakan dari indikator?
Kalau nggak ada, kita ke ini ya, penugasan untuk, ini kan penugasannya berlanjut ya, teman-teman ya. Jadi penugasannya nanti dikumpulkan di akhir kayak gitu. Jadi teman-teman nanti nggak. Oke. Teman-teman bisa mengerjakannya bisa lewat Google Docs ya. Kalau misalkan memang belum bisa bertemu minggu ini kayak gitu, atau mungkin ada sibukan, jadi nggak harus ketemu kayak gitu ya. Sekarang teknologi udah canggih kayak gitu ya. Bisa kita kumpul kayak gitu, kayak gini ya, meeting kayak gitu ya, sambil melihat progres pengerjaan kita kayak gitu. Jadi ya, monggo silakan nanti bisa dikerjakan sesuai dengan waktu luang masing-masing kayak gitu ya. Nah, di sini untuk penugasan kedua itu adalah menyusun materi pendidikan gizi. Jadi teman-teman, kemarin kan ada ya mungkin ya sudah bikin reng-rengan materi ya kayak gitu. Yang tadi saya sampaikan, jadi materi itu disesuaikan sama indikator supaya tadi nggak kemana-mana. Gitu ya. Jadi kalau oh ini saya tadi di apa namanya mengenai pola gizi seimbang gitu pada menstruasi kayak gitu. Jadi yang pertama pola gizi seimbang pada remaja itu seperti apa? Nah itu dibahas di situ. Dibahasnya nggak usah panjang-panjang, sesuai sama ini aja yang mau kita sampaikan gitu ya. Nah itu kalau bisa untuk materinya itu, ya materi itu kan bentuknya kayak tinjauan pustaka ya teman-teman ya, harus ada sumbernya. Ya, itu harus ada sumbernya gitu ya. Terus selanjutnya, oh materinya itu mengenai tadi fase remaja atau fase menstruasi. Nah, itu disampaikan kayak gitu. Karena materi itu nanti yang sebagai dasar buat kalian dalam membuat media gitu ya. Oh, saya medianya nanti leaflet misalkan ya. Medianya leaflet kayak gitu ya. Oh, berarti masa remaja misalkan kalau yang di leaflet itu kan informasinya nggak banyak ya, otomatis kita menyampaikannya juga yang penting-penting aja kayak gitu. Oh, yang saya sampaikan ini hanya yang bagian ini aja deh, yang hanya cara memilih makanan yang tepat saat menstruasi. Sisanya saya sampaikan lewat PPT kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi Anda bisa memilah kayak gitu yang mana yang bisa dimasukkan di leaflet, karena kalau leaflet kan tujuannya nanti dibawa, dipegang oleh sasaran didik gitu ya. Oke, jadi materinya nggak jangan melebar ke kemana-mana, harus sesuai sama indikator kalian kayak gitu ya. Ada sumbernya gitu ya, ada nanti daftar pustakanya kayak gitu. Nah, kami mengharapkan nanti biasanya kalau di pendidikan gizi itu eh, media ya, media yang terpilih akan kita hakikan, gitu ya, akan kita hakikan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa lebih bisa berinovasi ya dalam membuat media kayak gitu ya. Jadi jangan hanya kalau PPT boleh sih kayak gitu, tapi template-nya harus dari kalian. Gitu ya. Kalau kebanyakan dari kalian kan buat PPT dari ini ya, dari Canva gitu ya template-nya kayak gitu ya. Jadi bisa misalkan bikin poster, bikin booklet, buku saku, video, ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Nanti yang terpilih bisa dihakikan gitu. Jadi jangan hanya sekedar oh ini saya lihat aja tok gitu ya. Jadi bisa jangan PPT tok kayak gitu. Atau video dari Kemenkes nih. Oh
Kan pengennya kita ini ya dari tangan-tangan kalian kayak itu berinovasi kayak gitu ya. Oke, dari penugasannya, dari yang indikator ya, review tujuan sama indikator, sama menyusun materi untuk penugasan minggu depan, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Silakan, Mbak. Eh, untuk penugasan yang di TM1 dan TM2 kan, yang pertama kan menyusun indikator, yang kedua kan menyusun materi, nggih. Nah, itu kan Mm. sudah pernah dilakukan waktu di semester 2 untuk dirancang di RPPG. Untuk yang di semester 3 ini melanjutkan dari yang semester 2, jadi tidak mengganti RPPG-nya atau buat RPPG baru, nggih, Ibu? Atau hanya melanjutkan? Melanjutkan, Melanjutkan. ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, ini berlanjut kayak gitu. Ya bisa jadi ada yang mau dievaluasi, oh ternyata nih nggak sesuai nih sama tujuanku kayak gitu. Jadi teman-teman harus disesuaikan gitu ya sama tujuannya. Indikatornya sudah sesuai atau belum. Bisa jadi kemarin karena ini ya, waktu kita bimbingan kayak gitu nggak banyak gitu ya. Bisa jadi kita hanya dan juga waktu bertemu dengan teman, diskusi dengan teman nggak banyak juga. Ya wis, pokoknya indikatornya iki lah kayak gitu ya. Kita bahas nanti aja gitu. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk memikirkan ulang, ini sudah sesuai atau belum, mendiskusikan ulang, sudah sesuai atau belum indikatornya, dengan apa yang mau ingin saya ukur, gitu ya. Materinya juga, mungkin beberapa dari kalian kemarin ada yang belum mengembangkan materi, kayak gitu, atau ternyata materinya terlalu banyak, gitu, kemana-mana, bahasnya remaja, tapi yang kalian bahas itu adalah bahasnya misalkan fase apa masalah menstruasi, tapi kalian bahasnya tuh body image, anemia dan lain-lain. Nah, itu kan nggak berhubungan gitu ya. Jadi tadi disesuaikan sama indikator. Jadi materi menyesuaikan dengan indikator juga. Nah, di bawahnya kan ada materinya, ya. Di bawahnya indikator tadi ada materi ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tanya gitu ya. Jadi kita kan di sini komunikasi dua arah ya. Jadi harus ada feedback. Kita harus ngecek kira-kira teman-teman paham atau tidak kayak gitu. Jadi nggak hanya kita sebagai pendidik yang ngomong aja kayak gitu ya. Oke, dari materi yang tadi ya, yang disampaikan kayak gitu ya. Bentar, saya nyontek dulu ya materinya ya. Oke, jadi tadi kita sudah ngobrol mengenai, kita sudah ini ya, belajar ya, belajar mengenai definisi dari pendidikan gizi, membedakan pendidikan gizi dengan konseling, tujuan umum, tujuan khusus dari pendidikan gizi, dan apa tadi kompetensi juga ya, kayak gitu ya. Dari teman-teman sekalian, kayak gitu, pendidikan gizi itu menurut kalian itu seperti apa sih? Dari definisi pendidikan gizi itu apa? Oke, silakan. Silakan bisa resen. Oke, Mbak Naura silakan. Kalau sepenangkapan saya yang tadi saya pelajari, pendidikan gizi itu adalah proses untuk menyampaikan informasi dengan tujuan membentuk sikap, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Lalu kita juga menginginkan output, yaitu berupa perubahan sikap dari audiens. Seperti itu. Oke, benar ya, Mbak Naura ya. Jadi, pendidikan gizi itu memang dia komunikasi dua arah ya. Yang dia tujuannya adalah mengubah perilaku, kayak gitu ya. Mulai dari pengetahuan, saling terintegrasi. Pengetahuan, sikap, keterampilan, atau praktis, kayak gitu ya. Nah, tadi ada perbedaan ya antara pendidikan gizi dan konseling gizi, kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa recap, kayak gitu. Apa perbedaannya? Silakan. Silakan Mbak Olivia. Baik, terima kasih Bu. Jadi perbedaan dari pendidikan gizi dan konseling itu, kalau pendidikan itu lebih ke
sekelompok individu. Jadi lebih dari satu. Sedangkan kalau konseling itu lebih personal. Jadi sesuai sama apa yang klien butuhkan. Kemudian untuk pendidikan gizi sendiri sumbernya itu dari hasil survei dan ansit komunitas. Sedangkan kalau konseling gizi itu sumbernya dari asesmen klien, dari antropometri, biometrik, ya itu yang penilaian Ya, satu. Oke, itu Ibu. oke. Tadi ada Mbak Alvina tadi angkat tangan ya. Bisa ditambahkan mungkin? Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Kurang lebih sama untuk konseling gizi itu bagian dari pendidikan gizi dan dilakukannya melalui pendekatan perorangan atau juga individu. Sedangkan pada pendidikan gizi itu dilakukan pada sekelompok individu atau komunitas. Pada konseling gizi ini bersumbernya dari hasil asesmen klien, sedangkan pada pendidikan gizi bersumber dari survei atau analisis situasi. Oke, jadi ini tadi saya mungkin agak salah ya menyampaikan pendidikan gizi ya. Pendidikan gizi itu individu juga namanya pendidikan gizi ya. Individu, jadi kelompok, masyarakat itu pendidikan gizi. Kayak gitu hanya saja pendidikan gizi yang dilakukan ke individu personal gitu ya. Itu namanya adalah konseling gizi gitu. Jadi part of nutrition education gitu ya kalau konseling. Tuh, sudah benar. Terima kasih Mbak Alvina dan Mbak Alivia. Selanjutnya, tadi kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik yang kita persiapkan sebelum kita memberikan, tadi kan pendidikan gizi kan harus terencana ya, terencana kayak gitu. Nah, maksudnya terencana itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Yuk, siapa yang mau raise hand? Rencana itu apakah dananya yang harus cukup, apanya yang harus dipersiapkan, kayak gitu. Yang kalian lakukan, ini kan sebenarnya sudah kalian lakukan ya, kayak gitu ya. Berarti apa saja? Itu, silakan. Oke, Mbak Azalia, silakan. Baik, Ibu, menurut saya perencanaan itu maksudnya konteks pendidikan gizinya itu dilakukan secara terstruktur, tidak mendadak, dan serangkaian langkahnya itu terorganisir, Ibu. Contohnya itu seperti tujuannya itu harus jelas, target sasarannya itu juga harus jelas, kemudian metode dan materi yang akan disampaikan itu juga sistematis, begitu. Oke, sudah benar, Mbak Azalia. Mungkin ada teman-teman mau menambahkan yang kalian lakukan itu loh. Kan sebenarnya terencana ya, kayak gitu ya. Silakan Mbak Ica. Baik, Ibu, saya izin menambahkan. Jadi, terencana yang saya tangkap itu semua kegiatan sudah direncanakan tanpa asal-asalan seperti menyusun indikator materi seperti tujuan pembelajaran, sasaran yang diberi materi, materi apa saja yang disampaikan, dan metode yang cocok yang dipakai untuk menyampaikan materi itu. Atau juga media dan alat bantu yang diperlukan untuk penyampaian. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, semuanya sudah benar ya, kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Ica sama Mbak Azalia ya tadi ya. Nah, yang terencana itu memang ini ya, semuanya terukur, semuanya tersistematis, semua sudah disiapkan gitu. Nggak tiba-tiba datang ke kelompok sasaran menyampaikan. Kayak misalkan kita sebagai pengajar gitu ya. Nah, kita di awal menyampaikan ke kalian gitu ya, RPS-nya seperti apa, penugasannya bagaimana, terus pengajarnya siapa saja, materinya kita sampaikan, ada instrumennya gitu ya, ada PPT-nya kayak gitu, ada penugasannya, ada rubriknya, cara penilaian seperti apa kayak gitu. Semuanya terencana kayak gitu. Supaya nanti ya memudahkan sasaran didik juga dalam meningkatkan pengetahuannya mereka.
Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Jadi silakan minggu ini didiskusikan lagi mengenai indikator, mengenai tujuan ya tadi ya, tujuan atau indikator dan juga materinya. Kayak gitu. Jangan nanti pas waktu baru bimbingan gitu ya, baru bingung kayak gitu ya. Oh, ini harus direvisi dan lain-lain kayak gitu. Tujuannya supaya kalian nggak banyak revisi juga ya pas waktu datang bimbingan gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Minta tolong untuk PJMK Pendidikan Gizi semua kelas ya, sama seperti semester sebelumnya ya. Jadi minta tolong dibuatkan spreadsheet mengenai presensi dan juga keaktifan. Dan di akhir sesi nanti minta tolong PJMK untuk mengisi survei ya, mengisi survei pembelajaran. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Habis ini ada kuliah lagi ya? Kelas B gak ada Tidak sih. ada. Oh, nggak ada ya. Selamat beristirahat atau selamat mengerjakan tugas ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya.